Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membahas ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Kata Allah, tidakkah kalian lihat bagaimana Lata dan Uzza dan juga Manat yang ketiganya? Maknanya anafa'at am darrat. Lihatlah berhala-berhala tersebut. Lihatlah berhala Lata, Uzza dan Manat. Anafa'at am darrat. Lihatlah apakah memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Tentunya maknanya lihatlah berhala-berhala tersebut tidak memiliki manfaat apapun dan tidak bisa menentukan mudarat sedikit pun. Kemudian dibahas dalam syarahnya satu persatu. Adapun Al-Lat dibaca dengan takhfif dan dibaca dengan tasdid pada ta. Dibaca dengan afara'aytumul Lat dan dibaca dengan afara'aytumul Latta. Adapun yang pertama Al-Lat dengan takhfif adalah dari muannats al-ilah, Tuhan perempuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun dengan tasdid Al-Lat yakni isim fa'il dari latta yaluttu lattun, yakni seorang yang mengaduk-adukan kue. Maka dua tafsir ini tidak bertentangan sama sekali, karena memang mereka menamakannya ilah karena disembah. Hanya saja mereka menjadikannya muannats menjadi lat, dan yang menamakannya dengan tasydid al-latu karena asal muasalnya merupakan kuburan seorang yang dianggap saleh, seorang yang dianggap dermawan, karim, yaitu seorang yang membuat kue, mengadu-adunan kue, dibagikan ke seluruh para hujjaj, dan dikatakan pula dalam riwayat bahwa makanannya sangat barakah, tidak ada seorang yang memakannya kecuali akan sehat. Dan berita-berita yang dilebihkan oleh mereka sampai mereka mengkultuskannya dan mereka mengagungkan kuburannya, dan batu kotak putih
yang dipakai untuk mengadu adonan kue di atasnya diletakkan di atas kuburannya. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya bahwa bentuknya adalah sakhratan murabba'atan bayda, batu kotak yang putih yang diukir padanya, yang diletakkan di atas kuburan. Ikhwan fillah azakumullah. Maka kesimpulannya bahwa yang namanya berhala Lata adalah kuburan keramat. Betapa banyaknya Lata hari ini. Betapa banyaknya berhala-berhala yang seperti Lata di zaman kita. Anehnya kalau dulu musyrikin yang menyembah Lata dan bermusuhan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahkan berperang antara musyrikin pembela Lata dan muslimin ahli tauhid. Tetapi hari ini justru yang menyembahnya adalah orang-orang yang mengaku muslimin, yang masih salat dan puasa, yang masih mengaku bahwa mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tetap mendatangi kuburan tadi dan menyembahnya. Dan memperlakukan kuburan-kuburan sekarang ini sama seperti musyrikin memperlakukan kuburan tersebut. Dari mulai bentuknya dibangun, ditinggikan sama. Dibikin rumah sama. Dikasih kelambu sama. Dikasih tirai-tirai sama. Dia anggap keramat, dianggap suci sama. Dan datang kepadanya meminta sesuatu. Kata orang-orang sekarang, kami tidak minta pada kuburan, kami minta kepada Allah melalui kuburan. Sama. Musyrikin jahiliyah juga sama. Ketika ditegur, mereka menyatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembahnya, kami hanya menjadikan mereka perantara untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata mereka lagi, kami hanya meminta syafaatnya, pembelaan. Sama. Mereka justru menyatakan dengan kalimat seperti itu persis, bahwa kami berharap syafaat mereka. Syafa'atuhunna la turtaja. Syafaat mereka sangat kami harapkan. Kata musyrikin jahiliyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terjadi karena sebagian besar mereka berpegang dengan Islam tetapi tidak mengerti apa itu Islam. Berpegang dengan agama Allah, agama Islam, tapi enggak mengerti apa dasar tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Enggak mengerti maknanya, enggak mengerti kandungannya dari nafi wal isbat, enggak mengerti kandungannya di dalamnya, yaitu penetapan ibadah hanya untuk Allah dan penafian selain Allah untuk disembah. Ini adalah kandungan inti dari la ilaha illallah, justru mereka enggak pahami. Inilah yang menyebabkan mereka melakukan hal yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh jahiliyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ammal Uzza, adapun Uzza, faqala Ibnu Jarir kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astar. Sebelum masuk pembicaraan kepada masalah Uzza, bahwa kita mendapatkan satu faedah penting dari wujud berhala Lata. Ketika kita tahu bentuknya kuburan dan kita tahu bentuknya bahwa itu kuburan orang saleh, maka kita mengetahui satu faedah penting agar kita ketahui bahwa kebanyakan kuburan-kuburan keramat dibangun dan berbagai macam tempat-tempat keramat dibangun dan dijadikan berhala biasanya karena dua hal. Yang pertama karena mereka menganggap orang tersebut yang dikubur dalamnya adalah orang yang saleh, harus dimuliakan, harus ditinggikan, akhirnya melampaui batas dan kemudian disembah. Ini yang pertama. Yang kedua menganggap bahwa orang saleh tadi dalam keadaan memiliki sesuatu. Apa sesuatu itu yang mereka harapkan? Apakah sesuatu dari pembelaan, syafaat, atau kepemilikan bersama dengan Allah Ta'ala, atau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain untuk akses kepada Allah Ta'ala. Ini khonibina azakumullah. Walihada bunyatil masyahid, walihada bunyatil maqabir, walihada bunyat binayat. Oleh karena itulah dibangun kuburan-kuburan, dibesarkan tempat-tempat keramat, dibangun segala macam bangunan-bangunan dan dikeramatkan, semuanya karena sebab yang sama.
dianggap memiliki kekuatan tertentu atau dianggap memiliki akses kepada Allah, perantara kepada Allah SWT. Kembali kita bahas masalah Uzza. Ammal Uzza, qala Ibnu Jarir rahimahullah, kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astar. Adapun Uzza, maka dia bentuknya pohon. Subhanallah. Satu bentuknya kuburan, yang kedua bentuknya pohon. Persis seperti yang digesarkan oleh musyrikin hari ini. Kalau enggak kuburan, pohon. Pohon beringin yang semakin besar, mereka melihatnya takut, kemudian diagungkan. Dipasang di sana sesajen-sesajen. Diletakkan di sana dupa. Dibakar kemenyan. Kemudian menyatakan, wahai penunggu pohon beringin, dan seterusnya. Ikhwanuna a'azakumullah, ternyata itu bentuk Uzza. Uzza adalah syajarah 'alaiha bina'un wa astar, yang di atasnya dibangun rumah. Sebagaimana Latta dibangun bangunan, demikian pula Uzza dibangun bangunan. Bina'un wa astar, di samping bangunan-bangunan rumah, di sekitarnya tembok, juga dibangun atau diberikan di sana sitar, tirai-tirai. Setahu saya, yang biasa ngasih tirai atau ngasih kain untuk pohon adalah kaum Hindu. Di Bali, pohonnya pakai sarung semua. Hindu. Kenapa kaum muslimin kau ikut-ikutan? Pohon, ya pohon. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Kamu tebang juga diam dia. Tetapi dipakai kain, tirai, dibangunkan rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Letaknya di daerah Nikhlah. Nikhlah itu satu tempat di antara Mekah dengan Taif. Kanat Quraisyun tu'azzimunaha, yang mengagungkan berhala Uzza adalah orang-orang Quraisy. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sufyan pada perang Uhud, menyatakan kepada kaum muslimin dengan membanggakan Uzza, lana Uzza wala Uzza lakum. Kami memiliki Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Sebagaimana disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham rahimahullah, bahwasanya mereka diwakili Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya menyatakan, lana Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Uzza sedangkan kalian enggak punya Uzza. Maka Rasulullah SAW membisikkan kepada sahabatnya, jawab, ucapkan, Allahu maulana wala maula lakum. Kami, Allah itu maula kami dan kalian tidak punya maula. Maula adalah pembela, pelindung, penjaga. Allahu maulana wala maula lakum. Bahkan diriwayatkan pula, riwayat ini dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya ketika mereka menyatakan lana Uzza wala Uzza lakum, Rasulullah SAW mengatakan untuk menjawabnya dengan kalimat Allahu maulana wala maula lakum. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Ibnu Mardawai dari Abu Tufail, bahwasanya ketika Rasulullah SAW membuka negeri Mekah, yakni membuka kota Mekah, mengutus Khalid bin Walid ila Nikhlah, ke daerah Nikhlah, yakni untuk menghancurkan Uzza. Wa kanat biha al-Uzza, dan di sanalah tempat Uzza. Wa kanat ala thalath samurat, bahwa Uzza itu di dalamnya memiliki tiga tonggak pohon. Faqata'a as-samurat, maka Khalid bin Walid menebang semua tonggak-tonggak tadi. Wa hadamal bait, dan menghancurkan bangunannya. Semua sitarnya bangunannya dihancurkan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Thumma atan Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mendatangi Nabi dan melaporkannya bahwa kami sudah melakukan demikian. Faqal, maka Nabi bersabda, irji' fa innaka lam tasna' syai'an. Kembali kamu. Sesungguhnya engkau belum berbuat apapun. Kembalilah karena engkau belum berbuat apapun. Faraja Khalid,
Maka Khalid bin Walid kembali ke Nikhlah. Maka dia melihat apa yang belum dihancurkan atau apa yang belum diselesaikan. Maka beliau melihat juru kuncinya naik ke atas tempat yang tinggi. Dan kemudian Am'anu fil Jabal mengucapkan di gunung tersebut atau di atas bukit tadi. Dan menyatakan ya Uzza, wahai Uzza, wahai Uzza. Maka Khalid bin Walid mendatangi orang tersebut ke atas bukit tersebut. Fa idza imra'atun 'uryanah, tiba-tiba Khalid melihat sesosok wanita dalam keadaan telanjang bulat, rambutnya sangat panjang terurai dan kotor dengan berbagai macam tanah-tanah yang menutupi rambutnya dan menutupi mukanya, menutupi badannya. Fa'ammama bisayf, maka Khalid pun menebasnya dengan pedangnya. Maka tiba-tiba dia menjadi sepercik api dan hilang. Thumma raja'a, kemudian kembali Khalid kepada Rasulullah SAW dan mengkhabarkan apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW menyatakan tilkal Uzza, itulah Uzzanya. Lihat betapa miripnya dengan apa yang terjadi di zaman kita. Yang mereka mengagungkan pohon-pohon, kita katakan itu cuma pohon. Apa jawaban mereka? Kami bukan mengagungkan pohonnya, penunggunya. Siapa penunggunya? Ya jin, syaitan, iblis. Tertawa mereka melihat kalian manusia-manusia yang bodoh. Tertawa mereka melihat orang-orang yang dalam keadaan bodoh mereka berdatang kepadanya, memberikan sesajen-sesajen, meratap, meminta perlindungan, meminta ini, meminta itu, dan ketakutan jangan sampai menimpa kami petaka dan seterusnya. Kalau mereka itu kaum muslimin, hendaklah dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu masih salat, hendaklah mereka ingat bahwa dia menyembah Allah. Allah yang menentukan takdir baik dan takdir buruk. Allah yang menentukan manfaat dan madarat. Bukan syaitan, bukan jin, bukan pula pohon-pohonan. Kenapa harus takut kepada pohon atau penunggunya? Kenapa harus berharap meminta kepada pohon atau penunggunya? Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan apa yang disebutkan oleh Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian lihat Lata dan Uzza? Maka di sana ada dua perkara penting di dalamnya. Pertama, apa yang ditafsirkan oleh para ulama tadi. Lihatlah Lata, Uzza dan Manat, anafa'at am darrat. Lihatlah berhala-berhala tersebut, apakah memberikan manfaat atau memberikan madarat? Apakah bisa menentukan kebaikan dan keburukan? Ini yang pertama. Yang kedua yang sedang dibahas ini, bahwa tidakkah kalian melihat Lata seperti apa, Uzza seperti apa, sehingga kalian mendapatkan pelajaran bahwa apa-apa yang dilakukan oleh manusia hari ini mirip dengan itu. Yang menyembah kuburan-kuburan keramat sama dengan penyembah Lata. Yang menyembah pohon-pohon keramat sama dengan penyembah Uzza. Yang menyembah batu-batuan sama dengan penyembah Manat. Karena Manat adalah berhala dari batu, patung. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh pensyarah, qultu, dari Syekh Abdurrahman Al-Syaikh, wa kullu hadza وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند الضرائح الأموات وفي المشاهد. Kata beliau, semua itu dan yang lebih besar dari itu terjadi di zaman-zaman kita. Ini kata penulis. Di zaman beliau, tahun berapa beliau? Kita melihat di zaman kita lebih mengerikan lagi. Dulu cuma 9. Sekarang sudah 19 lebih. Berapa kuburan ini dikeramatkan? Sangat banyaknya. Bahkan kuburan-kuburan yang tidak jelas. Yang diperdebatkan, ini emang apa yang dikuburnya di sini? Katanya sih kuburan senjata. Kata satu, oh bukan, itu kuburan kuda. Katanya, oh bukan, seingat saya, ini orang tua loh yang ditanya, yang pernah mengalami masa kuburan itu masih segar. Gak karuan. Bahkan ada kuburan yang di dalamnya yang dikubur adalah kuburan orang gila. Dikeramatkan juga di Banyuwangi. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan bagaimana apa yang dikatakan oleh penulis atau pensyarah lebih tepatnya,
rahimahullah, kata beliau, kullu hadza wa ma huwa a'dham minhu yaqa' fi hadhihi al-azminah 'inda darahil amwat wa bil masyahid. Semua itu dan yang lebih besar dari itu terjadi di zaman-zaman kita, terjadi pada kuburan-kuburan keramat ataupun pada berbagai macam monumen-monumen, bangunan-bangunan yang dikeramatkan. Ini semua terjadi di zaman kita. Na'udzubillahi minasy-syirk. Wa nas'allahu ta'ala hidayah lana wa lahum. Semoga Allah berikan hidayah pada kita dan pada mereka dan pada seluruh kaum muslimin agar mereka kembali pada tauhid dan meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala. Wa amma Manat, adapun yang ketiga adalah Manat. Fakanat bil mushallal inda Qudayd. Tempatnya di mata air atau air yang terjun inda Qudayd, di daerah Qudayd, di antara Mekah dengan Madinah. Wa kanat Khuza'ah wal Aus wal Khazraj yu'azzimunaha. Dan bahwasannya yang mengagungkan berhala Manat ini adalah Bani Khuza'ah, suku Aus dan suku Khazraj. Yuhilluna minha lil hajj. Bahkan mereka memulai hajinya dari sana. yakni ihlal untuk hajinya dari tempat tersebut. Lihat, talbisul haqqa bil batil. Menyampurkan kebenaran dengan kebatilan, menyampurkan al-haq dengan al-batil. Ibadah hajinya diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam, tetapi kemudian mereka campur dengan sekian banyak kesesatan. Di antara kesesatan dan kekufurannya, mereka memulai bukan dari batas-batas haram. Memulainya bukan dari miqat yang diajarkan, tetapi dari berhala Manat. Mereka mulai dari sana ihlalnya. Labbaik Allahumma labbaik. Mereka berangkat. Dan ketika di sana tidak hanya wukuf di Arafah, tetapi wukuf pula di tempat yang namanya Latta atau di kuburan Latta. Sebagaimana kata Ibn Abbas, akafu ala qabrih. Mereka wukuf di kuburannya. Ditambah lagi dengan sekian kebid'ahan. Bahkan na'udzubillah, sampai berbagai macam kemaksiatan yang dibungkus dengan nama ibadah. Apa kemaksiatan yang dibungkus dengan nama ibadah? Mereka mengajarkan kepada orang-orang yang datang untuk haji bahwa ini adalah tempat suci, tempat mulia, tempat keramat. Maka pakaian kalian harus pakai pakaian keramat pula, pakaian mulia, yaitu pakaian ahlul humsi, pakaian ningrat. Siapa ahlul humsi? Quraisy. Lihat nakalnya mereka di zaman jahiliyah. Dan mereka tidak begitu saja meminjamkan pakaiannya. Ketika orang-orang pendatang tidak punya pakaian ahlul humsi, mereka memintanya, meminjamnya atau membelinya, dan mereka jual dengan harga yang mahal. Maka sebagian mereka tawaf dalam keadaan telanjang, tidak mau memakai pakaian kecuali pakaian ahlul humsi, sedangkan dia tidak mampu untuk menyewanya atau membelinya. Maka mereka tahu dalam keadaan uryanan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kemaksiatan yang mereka bikin dan mereka ada-adakan. Demikianlah keadaan haji di zaman jahiliyah. Dikatakan oleh Al-Bukhari rahimahullah fi hadis Urwah dari Aisyah, innaha sanamun baina Makkah wa Madinah. Bahwasanya Manat adalah berhala yang dibangun, dibikin dan diletakkan di antara Mekah dengan Madinah. Wa aslu istiqaqiha, dan asal muasal pengambilan kata Manat diambil dari nama Allah juga, yaitu Al-Mannan. Dan dikatakan pula wallahu alam bahwasanya dinamakan dengan Manat likasrati ma yumna, karena banyaknya dicurahkan di sana darah. Banyaknya ditumpahkan di sana darah. Ayyuraq indaha minad dima, yani banyaknya ditumpahkan darah-darah sembelihan di sana. Litabarruk, mereka mau menyembelih datang ke Manat, mereka sembelih di sana, darahnya terpancar di berhala Manat, baru kemudian mereka makan dagingnya.
Datang lagi, mereka kurbankan niat untuk Manat. Setelah tertumpah darahnya, mereka bagikan pada fuqara wal masakin. Dan seterusnya demikian. Sama, mirip dengan jahiliyah modern. Mirip dengan musyrikin-musyrikin hari ini. Mereka juga sama memberikan sembelihan-sembelihan untuk tempat-tempat keramat tersebut. Hanya saja bedanya kalau mereka hanya menumpahkan darahnya di tempat keramat tadi, dagingnya mereka bagikan. Adapun sekarang, daging-daging yang mereka masukkan ke dalam kawah Gunung Kemukus. Lebih bodoh. Ini jahil, ini ajhal. Ini bodoh, ini lebih bodoh lagi. Kenapa? Dia tidak manfaatkan dagingnya. Muslimin yang saya hormati. Ketika pada Idul Qurban, kita memberikan kurban untuk Allah, taqarruban ilallah, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Kemana dagingnya? Sebagian kita makan, sebagian kita bagikan. Tapi niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Enggak akan sampai kepada Allah dagingnya, enggak sampai pada Allah darahnya, tetapi yanaluhu taqwa minkum, akan sampai kepada Allah ketakwaannya. Musyrikin jahiliyah ketika mau berkorban untuk berhala-berhalanya, tempat-tempat keramatnya, mereka niatkan saja untuk berhala. Dagingnya mereka makan, mereka bagikan. Ternyata musyrikin hari ini mereka menyembelihnya dan melemparkannya ke laut untuk Nyiloro Kidul katanya. Atau mereka sembelih dan mereka lemparkan ke kawah agar jangan kita tertimpa bala, atau agar jangan meletus, agar jangan begini, jangan begitu. Kenapa kita tidak sembelih di hari Idul Adha untuk Allah, karena Allah, dan bagikan pada kaum muslimin, dan kita berdoa pada Allah supaya selamat dunia dan akhirat. Selamat di dunia dari musibah-musibah dan kejelekan-kejelekan, dan selamat di akhirat dari azab. Selamat di akhirat dari berbagai macam azab Allah dalam api neraka. Pergeseran-pergeseran akidah terjadi tanpa terasa. Diawali dengan pengkultusan orang saleh, diikuti dengan membangun kuburan, diikuti berikutnya dengan membangun rumah mengelilingi kuburan tersebut. Diikuti dengan memakai tirai di dalamnya. Diikuti dengan berbagai macam acara-acara bid'ah di dalamnya. Belum syirik, masih bid'ah di dalamnya. Sampai kemudian mereka meminta. Walaupun meminta disampaikan, itu meminta. Na'udzubillah min dzalik. Pergeseran sedikit demi sedikit dari mereka mengerti tadinya bahwa Allah lah sesembahan satu-satunya, tiba-tiba bergeser. Dan mereka mulai menyembah berbagai macam bentuk-bentuk makhluk. Apakah pohon atau kuburan atau gunung atau lautan. Nasallahu alaihi hidayah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aliyan, maka Rasulullah sallallahu mengutus Ali bin Abi Thalib. Yang menghancurkan berhala Lata siapa tadi? Mughirah ibn Syu'bah. Yang menghancurkan berhala Uzza, Khalid ibn Walid. Maka sekarang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan Manat adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada pembukaan kota Mekah juga. Wa qala Al-Imad ibn Katsir, berkata Al-Imad ibn Katsir, fa ba'atha Rasulullah sallallahu Khalid ibn Walid fi ghazwati Bani al-Mustaliq fakasaraha. Dalam riwayat dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa Rasulullah SAW mengutus Khalid ibn Walid dalam perang Bani Mustaliq. Disebutkan dalam sirah bahwa mereka 3 pasukan kecil diutus bersama-sama. Engkau ke Nikhlah, engkau ke sini, engkau ke sana. Engkau dengan pasukan kecilmu hancurkan berhala Uzza, engkau hancurkan berhala Lata, dan begitu seterusnya. Fama'nal ayah, maka kembali kepada ayat yang disebutkan di awal bab. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian tidak lihat berhala Lata, berhala Uzza, dan berhala Manat yang ketiganya? Maka makna ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, anna fiha hadfan taqdiruhu afara'aitum hadhihi al-aliha anafa'at am darrat.
Kata Al-Qurtubi rahimahullah, makna ayat ini ada yang mahdzuf, ada yang tidak tersebut tapi terpahami, yang tidak terucap tetapi terpahami, yaitu takdirnya, apakah kalian tidak lihat berhala-berhala tersebut, apakah memberikan manfaat atau memberikan madarat, apakah bisa menentukan manfaat atau bisa menentukan madarat, hatta takunu syuraka'a lillahi ta'ala, hingga kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu Allah. Lihatlah, apa sih berhala itu? Yang ini pohon biasa, yang ini hanya kuburan biasa, yang ini hanya batu biasa. Terus, apakah bisa menentukan takdir baik, takdir buruk? Apakah bisa memberikan apa yang kalian harapkan atau melindungi apa yang kalian takuti dari apa yang kalian takuti? Bisa? Tidak bisa. Taib, kalau kalian sadar secara fitrah bahwa itu tidak mungkin. Taib, kenapa kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu Allah? Kenapa kalian jadikan sebagai syuraka lillah? Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan takdir dari ayat tersebut maknanya adalah apakah tidak kalian lihat berhala-berhala tersebut? Apakah dia bisa menentukan kebaikan dan keburukan kemudian kalian jadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagai sekutu-sekutu Allah? Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah bagi kalian laki-laki dan bagi Allah perempuan? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya adalah ataj'aluna lahu waladan wa taj'aluna waladuhu untha. Apakah kalian menganggap bahwa Allah memiliki anak dan kalian anggap bahwa anak Allah perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Ini sungguh tidak lain pembagian yang sangat keji, sangat zalim, sangat tidak adil. Kenapa demikian dikatakan? Karena mereka orang-orang Arab jahiliyah sangat benci kalau punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, kalau diberitakan berita gembira engkau punya anak tapi perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Muka mereka menjadi padam, merah padam, jengkel, benci, marah. Wa huwa kadhim, dalam keadaan tidak suka, marah. Apakah mereka pura-pura tidak tahu atau mereka menghindar, malu dengan manusia? Am yadussuhu fit turab, atau mereka kubur hidup-hidup dalam tanah kalau perempuan? Kalian malu punya anak perempuan dan kalian bangga punya anak laki-laki. Berarti kalian menganggap bahwa orang yang memiliki anak laki-laki lebih mulia daripada yang punya anak perempuan. Tetapi kalian sendiri menyatakan Allah punya anak perempuan. Kurang ajar sekali. Allah punya anak sudah kalimat besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Allah memiliki anak, ini sudah kalimat besar. Kalimat yang mengerikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak menyatakan kecuali dusta. Apalagi dikatakan perempuan. Allah katakan langit hampir runtuh, gunung hampir terbelah. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh dan bumi terbelah ketika mereka menyatakan bahwa Allah Ar-Rahman memiliki anak. Ini sudah azim, sudah kalimat kabirah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ditambah lagi mereka menyatakan anaknya perempuan. Ini Lat, Tuhan kecil perempuan. Ini Uzza, Aziz kecil perempuan. Astagfirullahaladzim. Kufur yang sangat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah kalimat yang dhiz, pembagian yang dhiza. Apa makna dhiza? Jaurun wa batilatun, pembagian yang batil, pembagian yang jahat
yang jaur. Fakaifa tuqasimuna rabbakum hadhil qismah? Bagaimana kalian membagi untuk Rabb kalian pembagian seperti ini? Allati law kanat baina makhluqina kanat jawran wa safahan. Yang kalau pada makhluk saja sudah penghinaan, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatunazzihuna anfusakum, kalian sendiri mensucikan diri kalian dari perkara yang seperti itu. Anil inat, kalian jahiliyah tidak mau memiliki anak perempuan dan malu memiliki anak perempuan. Wa taj'alunahunna lillahi ta'ala, dan kalian menjadikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Biza, jur. Qul a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Adapun kaum muslimin ahli tauhid, mereka kenal Allah Al-Wahidul Ahad, yang esa, yang satu-satunya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak. Dan juga mereka ahlu sunnah, ahli tauhid, kaum muslimin, dalam keadaan mereka merasa apakah anak laki-laki atau anak perempuan, maka itu adalah kebaikan dari Allah yang harus disyukuri. Tidak dicerca dan tidak dihina, karena dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia. Apakah anaknya laki-laki ataupun perempuan. Walaupun Allah katakan walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki memang tidak sama dengan wanita, tetapi siapa yang memiliki anak perempuan kemudian dipelihara sampai dinikahkan, maka akan menjaga dia dari api neraka. Dikatakan 3. Terus bagaimana kalau 2? Juga 2. Dalam riwayat bagaimana kalau 1? Juga 1. Kaum muslimin yang saya hormati, maka itu karunia yang besar. Maka jahiliyah na'udzubillah memiliki kesalahan di atas kesalahan. Kesalahan pertama, mereka menganggap bahwa kalau punya anak perempuan itu penghinaan. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajahnya menjadi hitam, marah. Dikubur hidup-hidup anaknya, diinjak, dibuang, atau dia tidak mau ketemu manusia karena malu. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, mereka menganggap Allah punya anak perempuan. La haula wala quwata illa billah. Berarti mereka sama sekali tidak memiliki pemuliaan terhadap Allah. Tidak memiliki perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka harusnya berpikir kalau mereka punya pengagungan terhadap Allah. Masa buat kami aja enggak pantas, masa Allah punya anak perempuan. Mestinya seperti itu. Tetapi karena mereka memang tidak memiliki pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ucapan mereka cinta pada Allah hanya dusta, maka mereka pun melakukan hal-hal tersebut, menyekutukan Allah, menganggap ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, dengan mulut mereka sendiri atau mulut nenek moyang mereka sendiri, dalam keadaan menganggapnya sebagai anak-anak perempuan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini tidak lain kecuali nama-nama yang kalian beri nama sendiri. Ini kalian sendiri beri nama. Atau wa aba'ukum, atau nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Ini batu, ini batu, ini batu. Ada jutaan batu atau miliaran batu. Iya kan? Tapi satu dikasih nama. Ini Lat. Apa bedanya antara batu yang sekian miliar dengan batu ini? Tidak ada bedanya. Illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Tidak ada bedanya. Kecuali nama yang kalian berikan atau nenek moyang kalian beri nama batu tersebut sebagai Lat. Pohon. Ada berapa pohon di dunia? Sekian banyaknya. Triliunan, miliaran. Pohon yang ini, pohon yang itu, apa bedanya? Sama. Tidak ada bedanya. Daunnya, batangnya, pohonnya, kamu tebang, kamu jadikan kayu bakar, nggak ada masalah. Nggak kemudian kamu kualat membakar pohon sehingga pohonnya marah, nggak ada. Sebagian pohon kamu makan, sebagian pohon kamu bakar, sebagian pohon kamu injak-injak sebagai lantai, sebagian pohon kamu jadikan sebagai pegangan, sebagai tongkat kalian. Nggak ada masalah.
Tetapi tiba-tiba ada pohon dinamakan ini Uzza. Apa bedanya yang dinamakan dengan Uzza dengan pohon-pohon lain? Tidak ada bedanya kecuali penamaan. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Ini tidak lain kecuali bedanya penamaan saja. Kalian beri nama atau bapak kalian beri nama. Bagaimana kalau ada orang lain yang beri nama ini Uzza, bukan yang itu? Bagaimana? Berhak. Kamu boleh, kenapa dia nggak boleh? Berarti sekian banyaknya berhala-berhala. Kalau masing-masing orang boleh menamakan ini berhala, ini hebat, ini memiliki keutamaan, ini. Ada orang yang nemu batu, bentuknya agak aneh, kayak janin bayi. Begitu. Kemudian digambarkan sama dia, dibayangannya sendiri. Wah, jangan disimpan dengan dibungkus kain lawon, diletakkan di peti mati kecil, taruh di rumahnya. Apa itu? Tidak tahu. Kayaknya ini dulunya janin bayi kemudian jadi batu. Tiap malam Jumat dikasih ini, dikasih itu. Gila orang ini. Ini batu. Kamu akan dapatkan yang lebih mirip lagi. Banyak. Apakah semua akan taruh di rumah kamu dan dimuliakan, diagungkan? Semuanya adalah penamaan-penamaan dari manusia. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak pernah menurunkan hujjah. Sultan, kata beliau, ay hujjah. In yattabi'una illa dhann. Kalau tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya bukti, berarti mereka hanya berbicara dari hawa nafsunya atau prasangka pribadinya. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka mereka sendiri atau dengan hawa nafsu mereka sendiri, atau dua-duanya. Dengan prasangka, dengan hawa nafsu, atau dengan dua-duanya. Ay laisa lahum mustanadun illa husnu dhannihim bi abaihim. Mereka tidak punya dasar, enggak punya bukti kecuali baik sangkanya mereka, prasangka mereka terhadap bapak-bapaknya dan nenek moyangnya. Tapi kan bapak kita enggak mungkin salah. Tapi kan orang-orang tua kita dulu enggak mungkinlah melakukan hal yang sia-sia. Mungkin mereka punya ini, mungkin semuanya mungkin. Hadhihi dzunun. Ini yang namanya dhann, ini yang namanya prasangka, kemungkinan, tebakan, jangan-jangan. Semua ini bukan hujjah. Ini dhann, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhann la yughni minal haqq. Dhann tidak akan bisa membawa kebenaran sedikit pun. Sebagai catatan penting bahwa dhann yang dimaksud dalam ayat ini adalah perkara yang syak ke bawah. Syak ke bawah. Karena dhann bisa bermakna prasangka yang rajih, dan itu ilmu. Sudah jadi ilmu kalau prasangka yang rajih. Atau kadang-kadang bisa bermakna yakin. Seperti alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Ini berbicara tentang siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Siapa yang dimaksud? Mukminin, orang beriman yang sudah menduga bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Apa maknanya menduga di sini? Bukan syak maknanya, tapi yakin. Orang-orang yang sudah yakin kalau dia bakal bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini dhann bi mana yakin. Ada pula dhann bi mana rajih atau dhannur rajih. Tentunya dhannur rajih adalah dhann yang sudah lebih dari hanya sekedar syak. Maka apa yang di bawah dari yakin sebelum sampai pada syak, itu semua dikatakan dhannur rajih, dan itu kadang disebut sebagai ilmu dan bisa mendukung apa-apa yang kita dapatkan di dalam perkara-perkara lain. Adapun yang dibahas di sini
adalah syak dan ke bawah. Jangan-jangan, kemungkinan, waham. Bimana waham. Dhan yang dimaksud di sini, dhan bimana waham. Waham itu berprasangka tetapi tidak ada sama sekali sandaran apapun. Apakah bisa sampai 50% kebenarannya? Gak akan sampai 50%. Bahkan 20% pun gak akan nyampe. Tiba-tiba dia nebak. Ini kayaknya akan begini. Sama sekali gak ada mustanad. Berapa persen kemungkinannya? Kecil kemungkinannya. Di bawah syak. Waham. Tetapi kalau engkau melihat sesuatu. Ini mendung nih. Jangan-jangan nanti sore hujan. Berapa itu? Bisa 51, 52, 53 ke atas ya kan? Kemungkinan benarnya ada. Tetapi jelas tidak di bawah atau tidak sampai kepada yakin. Tapi di 50 ke atas. Karena sudah ada tanda-tandanya yang biasanya demikian. Maka dibagi oleh para ulama. Yang paling tinggi dikatakan yakin, di bawahnya dhann rajih, di bawahnya adalah dhann dalam artian syak, dan kemudian di bawahnya lagi adalah waham. Nah ini yang dibahas di sini adalah waham. Iyattabi'una illa dhann, mereka tidak mengikuti kecuali prasangka yang nilainya adalah waham. Hanya perkiraan-perkiraan, tebakan-tebakan kosong. Nggak ada bukti, nggak ada dalil, nggak ada hujjah, sama sekali nggak ada saksi, nggak ada apapun. Maka ini khonilina azakumullah sama sekali la yughni minal haqqi syai'a, nggak akan bisa membawa kebenaran sama sekali. Kembali pada kitab. Fatabarruq atau kalimat mutabaqah dulu. Ay laisa lahum mustanadun illa husnu dhannihim bi abaihim alladzina salaku hadzal maslak. Mereka hanya mengikuti prasangka mereka bahwa bapak-bapaknya adalah orang yang baik, maka amalannya pasti baik dan seterusnya. Alladzina salaku hadzal maslak al-batil qablahum, yaitu bapak-bapaknya, nenek moyangnya yang sudah melakukan hal yang sama, jalan yang batil sebelum mereka. Wa illa haddu anfusihim, kalau bukan prasangka baik pada nenek moyangnya, haddu anfusihim, hanya mengikuti perasaan hatinya, hanya mengikuti hawa nafsunya. Fi riyasatihim, apakah karena hawa nafsu ingin menjadi tokoh dan pemimpin? Wa ta'dhimi abaihim al-aqdamin, atau hawa nafsu ingin dimuliakan nenek moyangnya, ingin diagungkan sukunya. Lana uzza wa la uzza lakum, ini hawa nafsu. Kalau saya ikut Islam, maka kami, suku kami dan nenek moyang kami akan dicerca. Oh ternyata kami semua salah. Maka hawa nafsunya berontak. Oh enggak bisa, enggak mungkin orang tua saya salah. Ini hawa nafsu. Imma husnudzan wa imma hawa nafsu, ingin ditokohkan, ingin dikatakan hebat, ingin dikatakan begini dan begitu. Muslimin yang saya hormati, maka Allah katakan walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, hidayah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, walaqad arsalallahu ta'ala ilaihimur rusul bil haqqil munir, bahwasanya Rasulullah SAW telah diutus atau Allah telah mengutus rasul-rasul kepada mereka membawa kebenaran yang sangat terang benderang bercahaya. Wal hujjah al-qati'ah, Allah sudah turunkan hujjah yang sangat kuat, hujjah yang qat'i, yang sangat meyakinkan. Diutus rasulnya, diturunkan kitabnya, dibuktikan oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat, dibuktikan dengan sekian bukti yang sangat terang benderang seperti matahari di siang bolong. Tidak ada seorang pun yang tidak melihatnya. Semua tahu, semua melihat. Bahkan orang buta tahu ini siang hari. Ini siang apa malam, Pak? Oh siang. Padahal buta. Kenapa? Karena matahari begitu bersinarnya, sehingga dalam keadaan dia buta dia tahu perbedaannya, terang dan gelapnya.
ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah lebih terang dari matahari. Lebih terang dari matahari. Semua tahu, ini hak. Hanya saja hawa nafsunya menolak. Hanya saja prasangka baiknya pada nenek moyangnya menghalangi dia. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka Allah katakan walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang pada mereka huda. Padahal telah datang pada mereka petunjuk. Keterangan yang jelas. Mattaba'u ma ja'uhum bihi walan qadu lahu, tapi mereka tidak mau mengikutinya dan mereka tidak mau terikat dengannya karena dua penghalang yang ada pada dirinya, adh-dhann wal hawa, prasangka, waham dan hawa nafsu. Wa mutabaqatul ayat litarjamah. Tapi kalau begitu apa kaitannya ayat ini afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra dengan pembahasan judul bab. Judul babnya apa? Man tabarraka bi syajaratin aw hajar. Siapa yang bertabarruk dengan pepohonan atau batu-batuan, maka dia musyrik. Apa kaitannya ayat ini dengan judul bab? Qal rahimahullah mutabaqatul ayat litarjamah. Kesesuaian atau kaitan ayat ini dengan terjemah dari sisi anna ubbadal awthan innama kanu ya'taqiduna husul al-barakah, bahwa kebanyakan penyembah-penyembah berhala menyembahnya karena menganggap dengan dia menyembahnya mendapatkan barakah. Bita'zimiha, dengan mengagungkannya, wa du'aiha, dengan berdoa kepadanya, wal isti'anati biha, atau dengan beristi'anah meminta tolong kepadanya, wal i'timad 'alaiha, atau bersandar kepadanya, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Wa yu'ammilunahu bi barakatiha wa syafa'atiha, dan mereka berharap mendapatkan barakah dan mendapatkan syafaat pembelaan dari berhala-berhala tersebut. Ini kaitannya dengan bab. Ini kaitannya dengan bab masalah tabarruk. Yang menyembah Lata, apa yang diharapkan? Barakah. Ini orang soleh, pasti kuburannya barakah, dan kita ingin mendapatkan barakahnya. Ini tempat keramat, ada barakahnya. Ini tempat yang biasa dipakai untuk haji, maka dia pasti ada barakahnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka mereka tabarruk, mengharapkan berkah, atau kata bahasa kitanya, atau bahasa mereka, dan bahasa kita, ngalap berkah. Lihat apa yang dikeramatkan. Semua yang dikaitkan dengan orang soleh, kuburan orang soleh. Kenapa ini dikeramatkan? Oh, ini tiang yang biasa disandari oleh orang soleh. Ini kenapa dikeramatkan? Oh, ini kerisnya orang soleh. Yang ini kenapa dikeramatkan? Oh, ini rambutnya Syekh Magelung, orang soleh. Loh, ini kenapa dikeramatkan? Ini juga sama. Ini karena anunya orang soleh. Semua dikaitkan orang soleh, orang soleh. Satu kayu pernah diduduki oleh orang soleh untuk ngajar. Kayunya dikeramatkan juga. Alhamdulillah, kita memiliki dengan izin Allah dan takdir Allah khalifah-khalifah yang rasyidin. Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah sebagai satu perkara yang besar Allah berikan kepada kaum muslimin. Karunia yang besar untuk kaum muslimin. Kenapa? Karena Umar setiap lihat ada orang yang mulai membesar-besarkan benda biasa hanya karena pernah begini, pernah begitu, maka Umar pasti akan menyatakan larang, potong, tebang. Sebagaimana pohon yang Rasulullah SAW membaiat kaum muslimin di bawah pohon, Baiatur Ridwan. Ketika mereka berduyun-duyun datang ke sana, mau ke mana mereka? Ke pohon. Di mana di sana Rasulullah SAW membaiat, tebang pohon itu. Jadi untuk membuktikan pada kaum muslimin pohon itu nggak memiliki keramat apa-apa. Pohon biasa. Kebetulan Rasulullah SAW bernaung di situ, selesai. Tidak seperti Ka'bah, tidak seperti tanah haram yang disucikan oleh Allah.
Sejak awal pertama diciptakan. Alhamdulillah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Demikian pula ketika ditanya kemana mereka. Oh, mereka sholat. Kenapa? Sholatnya harus tempat itu. Oh, dulu katanya Rasulullah SAW singgah di situ, sholatnya di situ. Kalau kebetulan kamu mendapatkan waktu sholat di tempat tersebut, silahkan sholat. Tapi kalau tidak, jangan mengajar sholat di situ. Tahiyatul padang pasir. Enggak ada apa-apanya waktu itu. Kalau dibangun masjid sudah lain hukumnya. Ini tempat biasa, padang pasir. Tiba-tiba mereka menyengaja sholat di sana. Ada apa? Kata Umar bin Khattab, kalau memang kebetulan waktu sholat di tempat tersebut, kamu sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau menyengaja ke sana, ada apa? Apa dalilnya? Subhanallah, diputus, sehingga tidak terjadi pengkultusan. Sampai kuburan-kuburan, sampai hari ini alhamdulillah, tidak dibangun, tidak dibesarkan, tidak ditinggikan. Kuburan-kuburan para sahabat. Dan kuburan Rasulullah SAW dilindungi di kamar Aisyah, dan kamarnya dalam keadaan tidak dihancurkan, sengaja untuk melindungi kuburan Rasulullah SAW agar jangan dikeramatkan, dibesarkan, jangan dimakan tanahnya, jangan kemudian mereka sujud kepadanya dan seterusnya. Dijaga sejak zaman Amirul Mukminin dan juga para sahabat yang mulia dari Ahlul Bait, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, atau dalam riwayat Al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya, anak cucu Rasulullah SAW. Ketika sedang duduk makan, karena rumahnya dekat dengan kamar Aisyah yang sudah menjadi tempat kuburnya Rasulullah SAW, ada orang yang masuk dari celah-celahnya. Dipanggil, ya fulan, ta'ah. Mau ngapain? Aku mau begini, mau begitu, mau mengucapkan salawat. Makan dulu. Diajak makan. Setelah diajak makan, sampaikan kepadanya, kalau kamu bersalawat, bersalawat. Dari manapun kamu bersalawat akan sampai pada Rasulullah SAW. Lihat, nggak boleh menyengaja kuburan Rasulullah SAW. Apalagi kuburan orang yang bukan Rasul, bukan sahabat. Apalagi kuburan orang gila, kuburan kuda, kuburan rambut di Cirebon ada itu, kuburan rambut Syekh Magulung yang juga dikeramatkan. Konon katanya Syekh Magulung ini rambutnya panjang, nggak bisa dipotong. Semua tukang cukur nggak ada yang bisa potong. Karena wali, sampai dia mengembara mencari orang yang lebih tinggi ilmunya dari dia untuk bisa memotongnya. Ternyata ketemu dengan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kemudian ambil karang getas, putus, gampang. Akhirnya dia berguru kepadanya. Kemudian rambutnya dikubur, kuburan dikeramatkan. Iya, kalau ceritanya benar juga nggak boleh. Apalagi kalau nggak benar ceritanya. Kalaupun benar ceritanya, tetap nggak boleh. Kuburan rambut apa kaitannya? Kenapa harus diagungkan, dibesarkan? Rambut biasa. Maka itu semua adalah asal muasalnya dari tabarruk, mengharapkan berkah. Ini kan punya kiai, berkah. Ini kan pegangannya tongkatnya kiai, berkah. Ini kan anunya kiai, berkah. Akhirnya mereka duyun rebutan berkah. Mereka rebutan berkah dengan berebut ini kain kafannya Khomeini, sehingga robek gak karuan sampai terbanting-banting telanjang, dihinakan oleh Allah Taala. Kenapa nggak sekalian rambutnya juga berkah? Rebutan rambutnya, kulitnya potongin sedikit-sedikit, berkah. Allah disisa di dunia sebelum di akhirat. Kenapa nggak sekalian? Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan kebodohan mereka yang berjalan di atas dua prinsip batil, yaitu al-dhann wal hawa, prasangka dan hawa nafsu. Fatabarruk biqubur salihin kallati bil asjar wal ahjar kal uzza wa manat min fi'li jumlatin ulaikal musyrikin ma'a tilkal awthan. Maka dengan pembahasan Lata, Uzza dan Manat, kita mendapatkan kesimpulan bahwa mengharap berkah
mencari berkah dengan kuburan orang saleh sama dengan Latta. Sama dengan menyembah Latta. Dan mengharapkan berkah dengan menyembah pohon-pohon sama dengan Uzza. Sama dengan menyembah Uzza. Dan yang mengharap berkah dari batu-batu sama dengan Manat. Dan itu merupakan min fi'li jumlat ulaikal musyrikin. Itu merupakan perbuatan mereka musyrikin jahiliyah terhadap Latta, Uzza dan Manat. Faman fa'ala mithla dzalik, maka barang siapa yang melakukan yang seperti itu atau meyakini yang seperti itu pada kuburan tertentu atau batu tertentu atau pohon tertentu, faqad dhaha 'ubbad hadhil awdhan, maka berarti dia telah menyerupai para penyembah-penyembah berhala tersebut dan menyamai fima yaf'alunahu ma'aha, dan menyamai mereka dalam apa yang mereka lakukan terhadap Latta, Uzza dan Manat, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Ala anna al-waqi' min haula'il musyrikin ma'a ma'budihim a'zam mimma waqa'a min ulaika fallahul musta'an. Walaupun apa yang ternyata terjadi atau apa yang nyata terjadi lebih mengerikan dari apa yang dilakukan oleh musyrikin jahiliyah terhadap Latta, Uzza dan Manat. Kata beliau rahimahullah, apa yang dilakukan oleh musyrikin hari ini terhadap kuburan-kuburannya, kuburan keramatnya, pohon keramatnya, batu keramatnya, a'zam, lebih besar dari apa yang dilakukan oleh mereka musyrikin jahiliyah terhadap Latta, Uzza dan Manat. Apa contohnya? Sudah dibahas tadi contohnya. Kalau mereka taqarrub menyembelih kurban untuk Latta, Uzza dan Manat, darahnya saja dipancarkan di sana, dagingnya dibagi. Sekarang enggak. Saat daging-dagingnya dikirimkan ke sana. Demikian pula dulu menyatakan mana na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka, kami hanya mendekatkan diri pada Allah. Ternyata hari ini walaupun mirip dengan itu, sebagian mereka sudah ada yang lebih parah, menyatakan bahwa ini wali. Wali itu bisa mendengar ketika matinya sebagaimana dia ketika hidupnya. Dan wali itu punya andil di dalam alam semesta bersama Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab batil, kitab sesat Manaqib Abdul Qadir Jailani. Di sana menyatakan bahwa Abdul Qadir punya andil. Kalau orang mau dimatikan, dia menyatakan jangan, nggak boleh mati, nggak mati. Katanya kitab khurafat, kitab batil, kitab yang ditulis secara dusta atas nama Abdul Qadir Jailani. Saya tanya sekarang, apakah itu terjadi pada masa jahiliyah? Tidak terjadi. Mereka dalam jahiliyah tetap menyatakan Allah Tuhan besar. Adapun tadi Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan perempuan. Tetapi ini menganggap bahwa wali-wali bisa bekerja sama dengan Allah, bersama-sama mengatur alam semesta. Kata mereka wali-wali kutub yang ada di kutub-kutub penjuru-penjuru dunia yang mengatur alam semesta. Astagfirullah. Yang berikutnya, bukti kalau hari ini lebih dahsyat daripada yang dulu. Orang-orang jahiliyah dulu musyrikin, kalau mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan kepepet, da'wallaha mukhlishina lahuddin, mereka akan meminta kepada Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Falamma najahum minal barri, tetapi ketika diselamatkan ke darat, idahum yusyrikun, mereka kembali musyrikin lagi, kembali menyembah berhala dengan sesajen-sesajen, dengan taqarrub tadi, kurban-kurban tadi. Jadi ketika susah kepada Allah, ketika sedang mudah kepada berhala. Tetapi musyrikin sekarang susah ke kuburan, senang juga ke kuburan. Itu bedanya. Allah gambarkan tentang jahiliyah, kalau mereka dalam keadaan susah di tengah lautan misalnya, mereka da'awullah, mereka mintanya sama Allah SWT. Tetapi ketika mereka diselamatkan ke daratan, mereka kembali berbuat syirik dengan menyembelih hewan-hewan kurbannya untuk berhala, dipersembahkan pada berhala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala dengan dalil berikutnya dalam bab ini, dalam bab tabarruk insyaallah taala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.